selebaran apa yang harus disiapkan. Itu terkait dengan rumah bunga dan juga tentang fraud gitu lah, atau bisnis. Nah, kalau menurut teori kita nggak cuman knowledge-nya aja yang ditambah, tapi ada motivasi. Ketika dapat kabar terkait dengan bahwa masuk nominasi untuk ikut audisi seleksi Best Award, tentu saja yang saya lakukan adalah ngubungin orang tua dan istri, tentu saja Mas Tito. Nah, gitu. Kebetulan momen pas audisi ini juga bebarengan dengan proses untuk ujian akhir semester. Press entah dari mana aja inputnya, banknya saat ibaratnya gelas itu sampai mau tumpah-tumpah gitu. Iya. Hai Bumaner, selamat sore. Kita kembali lagi di dalam acara Capot Cakrawala Podcast. Ngobrol asik dapat trik. Memang luar biasa ya. Kita kedatangan apa istilahnya, 2 bintang tamu atau bisa disebut gue star, dan sorenya juga luar biasa gitu kan. Tamunya luar biasa, bukan dari kalangan sini gitu kan. Dalam artian bukan orang head office gitu ya. Karena memang orang jauh. 2 orang nominator best kita. Wih, kita tepuk tangan. Terima kasih. Satu kostumnya adalah apa ini? Silver, yang satu dengan motif jeans gitu ya. Kita kenalan satu-satu dulu. Katanya orang-orang tak kenal maka tak jumpa, tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, kita mulai dari yang paling gagah dulu di sebelah. Ini apa nih? Kanan ya? Kanan saya. Dengan siapa? Kenalin Mas. Wah. Terima kasih Pak Tito. Oh iya, lupa saya. Belum kenalin. Iya, belum kenalin. Nama saya Tito ya. Nama saya Tito. Kalau di head office sih di PSCM ya, rekan-rekan paling ya udah paham semua lah. Nah, lanjut Mas. Oke, terima kasih Pak Tito. Siap. Oke, sebelumnya hai Bumaners. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dari Buma Set ADT. Nah, Oke. kebetulan saya di sini mewakili Best Foreman ya. Di sini pun saya adalah perwakilan dari Departemen Plan. Oh, Departemen Plan Mas Nur ya. Oke. Berarti best foreman untuk dari section plan gitu ya, dari Set Adaro. Oke. Lanjut. Mas siapa? Dengan yang gagah satu ini, yang sangat ramah senyum sekali gitu. Oke, hai Bu Manas. Perkenalkan, nama saya Dwi Martanto. Oh. Saya Panggilan, kategori Best Supervisor Mas itu. Best Supervisor. Panggilan. Panggilan saya biasa di set dipanggil dengan pelatih Dwi. Oh, Kebetulan pelatih saya Dwi. dari set pelatih sebagai trainer di Learning Center Mas itu. Siap. Training Learning Center, berarti sesuai dengan nama lah ya, Dwi Martanto. Idiomnya Mart, artinya smart gitu. Ya. Smart jadi lebih belajar gitu ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita, Mas. Ya kasih, Oke. Ini Mas Nur dari Adaro. Ini Mas Dwi dari Lati. Ya, kebetulan juga ya kan. Dulu saya sebelum di head office pertama di Adaro gitu kan. Terus kemudian bukan dilempar sih ya. Dipindahin gitu kan. Dipindahin suruh nemain Mas Dwi di Lati gitu kan. Tapi ya itu dulu, sekarang di head office gitu kan. Nah, ya coba satu-satu nih gitu ya. Dari mana dulu nih? Sweet kalau mau sweet lagi. Mutar ya kayak meja bundar dong. Nah, saya dari Mas Nur dulu deh. Oke, lanjut. Berarti ini satu area selatan gitu, penguasa selatan gitu kan. Sepupunya Nyi Roro Kidul jangan-jangan. Penguasa selatan. Pangeran Antasari. Oh, Pangeran Antasari. Oh, siap. Siap, Pangeran Antasari. Oh ya, Banjar ya soalnya. Oke, bener-bener Mas Dwi. Nah, dari Adaro, Mas Nur, ya ini berapa apa ya istilahnya ke HO udah berapa kali atau ini pertama kali? Terima kasih. Kalau saya ini pertama kali Pak Tito, jadi luar biasa banget. Jadi semenjak bergabung dan diberi kesempatan, inilah pertama kali ke Jakarta, ke pusatnya Buma. Oh, siap. Tapi sebelumnya pernah main ke Jakarta? Pernah ke Jakarta. Pernah ke Jakarta. Transit aja. Cuman transit. Iya. Dari mana?
dari Kalimantan ke Jakarta bisa rasanya jalan-jalan ke Bali. Oh gitu. Jalan-jalan ke Bali Mas Dwi. Dia udah spill dia berarti dia menang nanti jangan-jangan. Udah Bali 2 kali berarti kan. Bisa amin. Gitu. Nah, kalau Mas Dwi sendiri biasanya sih kan teman-teman LC ini sering nih ya ke set 1, set kedua gitu kan buat ya mungkin nyari-nyari POBM gitu kan ya. Nah, ini kalau Mas Dwi ke HO Kebetulan Mas Tito ini adalah pengalaman saya perdana ini untuk pertama kali datang ke HO. Ini berkah luar biasa sekali bisa datang ke HO. oh, beneran ya? Bener. Karena penasaran, iya. sering bilang HO. Saya coba cross check ke inilah. Saya coba cross check ke pelatih yang sana nanti ya. Oke, nah berarti sama-sama yang di HO ya dan mungkin suatu berkah lah ya. Bisa ke head office gitu kan, bisa ke head office dan semuanya dari jalur ya bisa dibilang tanda kutip seleksi gitu ya, best. Nah, kalau Mas Nur sendiri perasaan pertama begitu tahu kalau menjadi best foreman. Oke. Perasaan pertama tentunya bangga. Mas tahu berapa orang yang saya ikut seleksi ini di acara Best Award ini di Adaro? Berapa totalnya Mas? Kemarin sempat dikasih tahu nggak ya sama ini ya? 1.289. Wah. 1.289. Itu 3.000 berarti 50%. 50%. Iya. Mas Nur menyisihkan itu lah ya. Betul. Berarti sikut kiri, sikut kanan lah ya. Tidak, kita tetap terangkul sama-sama. Ya. Dan itu semuanya baik itu foreman yang foreman plan, foreman produksi, Betul. foreman mungkin anggotanya Pak Mas Dwi juga yang di sana gitu disikut sekalian lah ya. Banyak itu juga. Oke, kalau Mas Dwi sendiri ini kali pertama, kali kedua atau berkali-kali ikut best ini Mas Dwi? Kebetulan sudah 2 kali, cuma yang dulu yang pertama dulu Bener kan? nggak ikut audisi. Memang nggak sombong tapi ngomongnya 2 kali dulu. Tapi yang pertama dulu nggak ikut audisi Mas, karena kebetulan waktu perdana waktu itu saya cuti. Oh, oke. Gitu. Jadi nggak bisa ikut audisi dan kebetulan yang kedua kemarin hampir gagal juga ini sebenarnya. Oh. Karena kebetulan pas ada audisi set, saya kebetulan lagi dinas di Balikpapan sedang ada kuliah di Buma Academy di Oh, Balikpapan. oke. Wah, luar biasa ya. Untungnya diizinkan dosen untuk pulang sebentar ikut audisi kemarin. Luar biasa. Itu benar ya. Meskipun beliau-beliau ini best, ya ada juga yang kuliah nih, Bumaners gitu ya. Ada yang kuliah gitu kan dan kebetulan di fasilitasi Buma gitu ya. Di fasilitasi Buma. Udah di fasilitasi Buma gitu kan. Dapat best, wah. Luar biasa. Tertarik masuk Buma? Hubungi Mas Dwi. Mas Tito, saya ingin memberikan informasi juga. Kalau ini batch pertama, saya adalah batch kedua di Buma Academy. Wah, luar biasa ini orang-orang. Di kelas Saya itu kan. baru tahu batch pertama dia. 1 best foreman kuliah ya kan, 2 best supervisor kuliah. Saya di sini dulu aja lah. Ngurusin podcast dulu aja nggak apa-apa. Oke, lanjut Mas Dwi. Saya ke Mas Dwi dulu deh. Kan kemarin di info ini, wah kalau tadi Mas Nur bilangnya 1.200 sekian gitu kan. Nah, kalau Mas Dwi itu kan best supervisor mungkin angkanya lebih kecil lah ya. Tapi kita nggak melihat angka. Apa persiapannya Mas Dwi? Kan kalau nggak salah tuh ada ini ya, ada tahap 1, tahap 2 dan sekian kan yang harus dilalui gitu kan. Persiapannya apa Mas mengikuti best-best itu dan selain ya persiapan mental sih palingnya. Oke. Jadi ketika ada kabar dari pelatih Yanto selaku atasan saya bahwa saya masuk nominator untuk ikut seleksi di tahap 1, persiapan saya yang lakukan waktu itu adalah kebetulan di link sosialisasi itu juga diterapkan materi apa yang harus dipelajari. Oh gitu. Salah satunya itu adalah materi rumah Buma. Jadi Buma, saya ya. persiapan waktu dulu itu adalah benar-benar memahami terkait dengan rumah Buma ini. Rumah Buma. Oke. Terus yang kedua juga disampaikan materi juga terkait dengan etika bisnis, Etika fraud bisnis. dan sebagainya. Oke, Jadi berarti- langkah kedua yang saya pelajari waktu itu adalah terkait dengan fraud dan etika bisnis. Oke, berarti rumah Buma, etika bisnis gitu ya, Betul. fraud gitu. Oke, kalau menurut Mas Dwi sendiri, kan kemarin juga ada ini ya selebaran gitu ya di Buma Intercom gitu ya. Mungkin juga Bumaners juga paham gitu ya bahwa lagi trending topik gitu kan, judi online. Wah. Oke. Itu kalau menurut Mas Dwi sendiri gitu kan, itu kan masuk di topik yang kedua gitu ya, yang etika bisnis fraud itu. Itu kalau menurut Mas Dwi sendiri gimana?
kalau misalnya ada temen gitu ya, amit-amit atasan kita gitu kan, wah yang kita kira wah ini enak nih orangnya, ternyata masuk ranah situ gitu kan. Oke, mungkin ketika ada rekan kerja yang mungkin ikut judi online gitu kan, karena kebetulan dia adalah keluarga Buma dan tentu saja keluarga kita, sebagai keluarga ketika ada ikut judi online, berarti sudah kewajiban kita juga untuk mengingatkan keluarga kita, Mas. Jadi walaupun dia atasan, tetap harus kita ingatkan terkait dengan apa sih bahaya dari judi online itu, Mas. Oke. Itu Bu Manders ya, meskipun apa namanya di aktivitas kerjaan itu oke gitu kan, jangan lupa gitu kan, perilaku di sekitar kita itu mencerminkan bahwa kita juga ikut apa ya, peduli gitu kan, biar seperti best ini. Tepuk tangan dong. Itu. Kalau Mas Nur sendiri, persiapannya gimana, Mas? Oke, persiapannya kalau dari saya tadi udah disampaikan sama Pak Wigan terkait dengan selebaran apa yang harus disiapkan. Itu terkait dengan rumah Buma dan juga tentang fraud gitu atau bisnis. Nah, kalau menurut teori kita nggak cuman knowledge-nya aja yang ditambah, tapi ada motivasi. Iya. Motivasi, kemauan. Ya. Kalau cuma ada knowledge tapi kemauannya nggak ada, maka itu tidak akan terjadi. Kan? Makanya yang harus pertama itu adalah kemauannya dulu dibentuk. Kemauan harus dibentuk ya. Mau gitu kan. Ketika mau, maka akan terjadi. Usahanya ada, prosesnya ada, dan goalnya kamilah di sini. Oke. Jadi knowledge-nya berapa persen, kemauannya berapa persen, Mas? Harus lebih banyak kemauannya. Iya. Maunya 90, knowledge-nya 10 lah, aman dulu ya. Mau dulu gitu. Kita mau itu nanti akan mengusahakan gimana biar terjadi. Iya. Nah, yang nggak kalah penting gitu, Mas, kan yang topik pertama itu kan rumah Buma nih gitu kan. Ya meskipun di kantor itu ada rumah Buma, nah tapi di dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada keluarga kita gitu. Nah, ada yang menginformasikan ke keluarga nggak kalau wah saya nih best nih, terpilih best nih, nah itu ada nginfoin nggak ke keluarga Mas Nur? Kalau saya ada ya, pas tahapan awal gitu ya? Tahapan awal ada, jadi saya lihatkan itu kan tahapan 1 itu dibagi amplop secara langsung, Pak. Oh gitu? Amplop ya? Nah, jadi kan hard copy ngomongnya hard copy-nya itu saya kasih ke istri. Berarti belum dibuka? Belum. Ya, tapi kalau sudah dapat amplop itu jelas sudah masuk nominator. Oh gitu. Oh berarti udah ada info sebelumnya gitu ya berarti ya. Jadi ketika dapat kita buka bareng-bareng di rumah, itu dinyatakan lolos gitu kan, secara administrasi, HR gitu kan. Kontribusi dan segala macam. Nah, ketika saya sampaikan ke istri, apakah siap untuk mendukung saya gitu. Ini yang penting ini. Iya, karena bukan cuma saya aja yang harus berkorban waktu dan pikiran, tapi dia juga harus merelakan saya untuk belajar. Betul. Supportnya seperti itu, Pak. Iya. Luar biasa, berarti harus ya di lingkungan kerja support full, keluarga juga harus support full gitu lah ya. Betul sekali. Kalau Mas Dwi gimana, Mas Dwi? Ketika dapat kabar terkait dengan bahwa masuk nominasi untuk ikut audisi seleksi Best Award, tentu saja yang saya lakukan adalah ngubungin orang tua dan istri, tentu saja Mas. Kenapa ngubungin orang tua? Karena saya minta doa ke mereka dan istri nih. Keluarga saya minta doa. Kenapa? Karena di set latih itu kompetitor-kompetitor yang ikut audisi Best Supervisor itu kalibernya kaliber besar semua itu. Nah, gitu. Jadi ibarat senapan itu sama-sama senapan besar gitu kan. Iya. Tinggal dari atas ini. Jalur langit ya, bener. Jalur langit itu Bu Manders pentingnya ya kan. Selain kita usaha, doa itu juga utama gitu kan. Jangan sekali-sekali meninggalkan doa itu kan. Ibadah terutama ya kan. Oke Mas Dwi, jadi ya sama-sama penting gitu ya, sekeliling penting, keluarga juga penting gitu kan, dan doa gitu ya, berarti usaha dan doa. Oke Mas Dwi, tahap 1, tahap 2 itu kan dilalui, dan terus ini masuk ke tahapan apa namanya seleksi nasional gitu kan ya, ketemu dengan teman-teman dari job site yang lain gitu ya, dari mulai ya berbagai macam model dan karakter teman-teman. Dari Mas Dwi, dari awal mulai ngikut sampai saat ini, apa yang kira-kira apa ya terberat gitu ya dari awal sampai akhir itu sampai saat inilah, hingga masih berjalan nih gitu kan ya Mas. Itu untuk tantangan selama audisi ini dari awal sampai terakhir ini, yang pertama itu adalah terkait dengan energi Mas.
Oh gitu, energi. Jadi bener-bener energi itu terkuras gitu kan. Kenapa? Karena ketika siang kita juga masih aktivitas dengan kerja. Oh, gitu. Kebetulan momen pas audisi ini juga bebarengan dengan proses untuk ujian akhir semester. Ujian semester yang sekolah itu ya, sekolah Pak? di Oke. akademi. Dan kita juga harus belajar gitu kan untuk persiapan ini selama proses audisi ini. Jadi bener-bener terkuras gitu. Terkait dengan tantangan yang nomor satu adalah terkait dengan kawan-kawan yang tentu saja juga bareng-bareng ini bersama-sama nyiapkan diri. Tentu saja terkait dengan challenge-nya ini ya kita harus belajar lebih gitu. Gila lagi daripada mereka gitu. Karena memang kita harus mau apa ya istilahnya model yang di atas normal gitu. Kurang lebih seperti itu Mas. Iya. Oke, energi ya, Dok. Berarti minum doping dong. Habis mungkin 2 kotak tulang Iya, dari iya, awal iya. sampai sekarang. Tolak angin ya, tit gitu. Kita mohon maaf Bung Andres, kita lagi ya bukan lagi brand ambassador tolak angin. Kalau Mas Nur sendiri, Sama, pertama energi, yang kedua tantangannya adalah pikiran kita sendiri gitu. kenapa pikiran Mas Nur? Energi sendiri tadi sudah disampaikan waktu itu lagi sibuk-sibuknya. Kalau saya itu berbarengan 2 Pak. Ketika itu adalah tes base award dan juga tes Buma Academy. Oh, Jadi- kalau Mas Nur sama Mas Dwi-nya ujian, Mas Nurnya saya untuk tes masuk Iya, begitu ya. saya sama-sama Oke. tes. Artinya ya paling jedanya tuh sekitar 4 hari atau 5 hari tes lagi gitu. Artinya setelah siang bekerja, malam kita nambah waktu nih buat kemauan kita buat belajar lagi. Jadi nambah knowledge lah sedikit kayak gitu buat Oke. menanggapi RPL dan segala macam. Oh, berarti apa namanya tes masuknya itu yang tidak setiap hari atau yang tes base awardnya yang tidak setiap hari? Kedua-duanya Dua-duanya nggak setiap hari ya? Setiap hari. Oh, oke gitu. Berarti nggak konsisten gitu Pak? Oh, berarti langsung ini tes, besok jeda, Beda ada tes lagi. tes lagi dan tesnya pun 2 ya, tes masuk Betul. sekolah, tes ini juga ya. Sama setelah lulus tesnya interview lagi sama manajer kayak gitu. Oh, oke ya. Yang kedua yang bikin berat itu pikiran, Pikiran ya? kita. Kenapa pikiran, Mas? ya? Pikiran kita itu gini, kita itu terhalang oleh ketakutan sebenarnya. Takut sama hantu kan Mas? Ketakutan kita itu terhadap pikiran kita. Maksudnya, Oke. oh, di sana tuh musuh hebat-hebat loh gitu. Oh, gitu. Kita belum menjalani sudah hebatnya mental kita tuh sudah Oh. ditakuti oleh diri sendiri. Iya. Untuk musuh kita hebat-hebat gitu. Hmm. Saya yakin yang hadir di sini itu sudah para best. Iya. lah, gitu. Best of the best di Jadi, masing-masing setnya gitu ya. betul. Kemudian apakah persiapan saya ini cukup gitu untuk menghadapi kaliber-kalibernya dari set lain Oh, gitu. tadi katanya Gitu. meskipun kaliber besar jalur langit gitu kan. Betul. Makanya jadi pelajarannya itu dipres entah dari mana aja inputnya banknya sampai ibaratnya gelas itu sampai mau tumpah-tumpah gitu. Pak. Iya. Oke, itulah Bu Manners ya kan. Namanya best gitu kan. Dia harus memberikan yang terbaik gitu, yang best sebisa mungkin. Kalau bisa diperes lah gitu istilahnya ya kan. Tapi selama prosesnya itu ya meskipun ada tantangan kayak gitu ya selama dijalani lanjut terus lah pokoknya Mas Nur Lanjut ya, Mas terus, Nur ya. Mas Dito. Iya. Nah, kalau Mas Nur tadi kan baru pertama kali Jakarta, terus pertama kali juga ke HU gitu kan. Iya. Dan kebetulan juga pertama kali ikut BES gitu kan. Betul. Semuanya sudah pertama nih gitu. Pastinya ada hal yang berkesan dong. Sangat berkesan. Di apanya Mas berkesan di sini? Saya berkesan itu kenapa? Saya akan memberikan kebanggaan ini bukan cuma buat diri pribadi, tetapi mewakili rekan-rekan kerja saya gitu. Oh, oke. Ya. Iya. Karena Saya ibaratnya kayak gini, menyampaikan bahwa saya masa kerja belum 3 tahun. Oh, gitu. Berarti 2 tahun lewat. 2 tahun lewat. Nah, bisa berada di Jakarta. Nah, Oke, itu akan siap. memberikan dampak positif gitu pada teman. Oh, anak baru aja nih bisa gitu. Yes, Kenapa betul, yang Mas. lama itu tidak berusaha? Betul. Nah, Oh, oke. Itu Ya, yang ya. saya berikan ibaratnya memboster teman-teman di sana. Wih, deh. Luar biasa Mas Nur. Tapi ngomong-ngomong Mas Nur ikut Ceng Booster juga nggak? Belum. Oh, kalau belum coba ikutan biar sama kayak Bu Manners yang lain. Oh, Wih. gitu. Itu. Nanti Mas Pak itulah ngajak saya. Saya di sini aja dulu. Ngurusin podcast dulu ya kan. Kalau Mas Dwi kan bolak-balik ya.
ikut ini mungkin kedua ikutan BES gitu ya, dengan yang satu mungkin hampir gagal gitu ya. Yang kedua juga hampir gagal lagi gitu. Nah, ini apa yang paling berkesan Mas Dwi dalam mungkin bisa jadi yang ini paling istimewa gitu lah ya. Terkait dengan proses seleksinya dulu, menurutku kesan yang aku dapat adalah seleksinya sekarang untuk BES ini lebih lah. Oh gitu. Levelnya ini menurutku lebih naik lagi daripada yang sebelumnya. Oh, oke. Saringan di awal itu cukup ketat, Iya. levelnya menurutku lebih naik gitu. Jadi ketika kawan-kawan sudah ngumpul di sini base dari all set gitu, justru kita banyak belajar gitu. Kenapa? Dari orang-orang yang terbaik dari set kita saling bergesekan, akhirnya apa, kita banyak bertukar informasi, bertukar banyak pola pikir, dan itu saling mengisi akhirnya gitu Mas. Itu benar-benar berkesan untuk kami itu. Iya. Polanya beda gitu ya dengan yang sebelumnya gitu ya. Betul. Oke, kalau misalnya anggap nih ya kan tahun lalu gitu kan, mungkin bisa dibandingkan gitu ya. Tahun lalu seperti apa, tahun ini seperti apa, Mas Dwi? Kan mumpung 2 kali nih. Oh gitu, oke. Tingkat kesulitannya, tingkat mungkin perkembangan perkembangan untuk seleksinya gitu. Oh gitu. Kalau tahun lalu itu nominator yang diuji itu langsung dapat ujuk-ujuk 5 orang yang untuk dites gitu. Oh, udah langsung Gitu, mengerucut gitu ya. muncul di mana. Mas Dwi, ya. Kalau sekarang contoh ada best supervisor kebetulan di set latih waktu itu ada 83 atau 86. Jadi kami bersaing tuh 83 86. Semuanya ikut berpeluang gitu berarti. Mas Dwi. Berpeluang. Dan akhirnya apa? Kelihatan nih mana yang punya ya nilai lebih lah gitu. Oke, iya. Dan semua sisi diuji gitu ya. Semua sisi diuji kemarin Mas itu. Terima kasih panitia perubahannya gitu kan. Salah satu pelaku sejarah. Dan Tuh. pencetak sejarah. Ini bener ini. Tuh, luar biasa emang para best ini ya. Oke, mungkin ya sesuatu hal yang dilalui gitu ya, Mas Nur, Mas Dwi gitu kan. Pasti ada sesuatu yang mungkin bisa dibilang cheat lah ya, atau tip and tricknya agar ya mungkin Bumaners yang lain termotivasi biar bisa ikut, ataupun misal kalau ikutan tahun depan ikut ke Saring gitu biar bisa tetap fight gitu. Apa Mas Nur tip and triknya biar bisa ya setidaknya sampai titik darah penghabisan gitu Mas Nur? Kalau saya terima tipsnya itu, kalau teman-teman baca di rumah ada namanya purpose gitu kan, tujuan atau kenapa kita harus ada, sama dengan kita lah. Kenapa saya harus ikut bis hour? Tujuannya jelas dan misinya yang disusun juga jelas gitu. Nah, ketika sudah kerangkanya dapat, maka ikhtiarnya harus diperkuat. Siap. Tambah jangan lupa Doa. Woi, jalur langit yang utama. Iya. Ikhtiar, jalur langit yang utama. Oke. Kalau Mas Dwi? Oke, mungkin tips untuk Bumaners ini ya. Yang Biar pertama, bisa 2 kali berturut-turut. Oke. Seleksi yang pertama itu kan tentu saja dengan kalau operator berarti ada MOP. Berarti MOP-nya kawan-kawan jagain tuh. Terus yang kedua, kalau mekanik berarti yang namanya apa Mas? AR-nya. AR juga dijagain gitu. Jagain tuh. Penting tuh. Oh, MAR. Kalau mekanik MAR. Mekanik Terus yang MAR, operator MOP. teman-teman. Terus yang ketiga nih, kalau yang ketiga ini adalah terkait dengan AR. Semuanya itu AR-nya dijagain. Oke, Oke, minimal 97% lah. Kehadiran teman-teman semua ya. Kalau mungkin level pengawas up, performanya dijagain. Itu syarat pertama untuk masuk. Terus yang kedua nih, selama proses ujian itu rata-rata yang diuji apa sih? Berkaitan dengan rumah Buma. Jadi, Oke. mungkin tips untuk Bumaners adalah jalanin tuh rumah Buma hari-hari dalam kehidupan, baik di rumah maupun di pekerjaan. Nah, kalau sudah tertanam, nanti bisa nyusul kayak kami. Ingat ya Bumaners, dijalankan tuh Bumanersnya, rumah Bumanya tuh ya kan. Rumah Buma, oke, performance untuk mekanik MAR gitu ya. Untuk operator MOP-nya, terus untuk yang semua teman-teman Buma AR yang penting gitu ya, dan juga performance-nya. Oke. Pak Tito, boleh nambahkan satu? Oke, silakan Mas Nur. Itu lengkap banget yang dijelaskan sama Pak Dwi. Cuman ada satu yang paling penting, yaitu nilai kontribusi. Wah, ini penting ini. Di tahap 5 besar, gitu kan, nilai kontribusi kita pada tahun berjalan, pada tahun sebelumnya itu sangat-sangat diperhitungkan. Jadi
MOP, MAR, AR, ditambah kalau misalnya teman-teman bikin SS, nah itu akan menambah nilai plus bagi teman-teman. Wah, improvement berarti ya, improvement ya. Performance, wah sudah improvement udah. Berarti harus aktif gitu ya, Aktif, Mas. proaktif, ya. Proaktif ya. Oke, itu ya Bu Manusnya. Catat baik-baik tuh. Kalau pengen jadi best tuh, banyak tips and triknya. Semuanya bisa. Nah, tinggal mau atau tidak mau ya. Oke, paling mungkin itu ya, Mas Nur dan Mas Dwi gitu ya. Oke. Paling setelah ini kan ikut apa namanya agenda yang lain gitu ya, masih ada lanjutan yang agenda yang lain, kemudian apa namanya tahapan-tahapan dan juga apa namanya yang harus diselesaikan gitu. Tapi ngomong-ngomong Mas Nur dan Mas Dwi gitu kan, udah pada kenal sama panelisnya kan ya dulu selama ini gitu. Sudah Mas itu. Iya. Siapa tahu kan belum kenal semua gitu. Sudah, Udah 2 hari gitu kan. Lebaran. Oke, berarti setelah ini Mas Nur kembali cuti atau langsung aktif kerja? Saya Kalau langsung misalnya. konser, langsung kerja. Oh, langsung aktif kerja ya. Kalau Mas Dwi, Kebetulan setelah ini melanjutkan cuti Mas itu. ingat Bu Manus ya, yang satu aktif untuk bekerja, yang satu aktif untuk cuti. Woy. Ya, itulah uniknya para base-base kita. Oke, terima kasih ya Mas Nur, Mas Dwi Oke, terima kasih untuk dulu. kehadirannya di Terima kasih. proses kali ini. Jangan bosan-bosan, meskipun Mas Nur nanti baru sekali ya bisa berkali-kali ke sini. Amin. Kalau Mas Dwi ya silakan gitu kan. Amin. Biasanya agendanya teman-teman LCN banyak gitu kan ya. Amin. Harapannya kesini bukan di base foreman lagi, tapi base supervisor. Wih, luar biasa. Nah, saya suka ini, waduh, luar biasa semangatnya ini tuh manusia. Ini udah sangat semangat sekali nih teman-teman base kita kali ini kan. Oke, mungkin terima kasih Mas Dwi, Mas Nur untuk kehadiran di podcast kali ini. Ya kita bikin janji dulu, bikin janji untuk next episode. Oke, itulah Bu Manus ya, dengan 2 base kita, base foreman ada Mas Nur dari Jobset Adaro, kemudian ada Mas Dwi Martanto, base supervisor dari Jobset Lati. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya untuk Cakrawala Podcast. Capot Cakrawala Podcast, Ngobrol asik, dapat trik. Terima kasih. Best Award kali ini tuh sangat bagus sekali karena kita audisinya memang benar-benar dari bawah dan tahun ini memang the bestnya ini best betul-betul best. Paling bikin deg-deg sekarang tuh kompetisi yang sebelah mana nih? Usaha itu pas masa-masa mentoring itu paling Oh, pusing. Paling bikin deg-degan ya of course waktu kita